Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 8 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang rela berkorban untuk menjangkau jiwa-jiwa yang mana Yesus telah mati bagi mereka, agar mereka memperoleh kasih karunia sorgawi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Bacaan renungan pagi hari ini berjudul Menemukan Sukacita dalam Pengorbanan Apapun Untuknya. Diambil dari ayat inti 1 Tesalonika 3 ayat 9 dan 10, yang berbunyi, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kasih kepada Yesus akan diwujudkan dalam keinginan untuk bekerja sebagaimana Dia bekerja, untuk berkat dan mengangkat umat manusia. Itu akan menuntun pada kasih, kelembutan, dan simpati terhadap semua makhluk pemeliharaan Bapa Surgawi kita. Kehidupan Juru Selamat di bumi bukanlah kehidupan yang santai dan pengabdian kepada dirinya sendiri, tetapi Dia bekerja keras dengan usaha yang gigih, sungguh-sungguh, tak kenal lelah untuk keselamatan umat manusia yang terhilang. Jadi, mereka yang mengambil bagian dalam kasih karunia Kristus akan siap sedia untuk membuat pengorbanan apapun, agar orang lain yang untuknya Dia mati dapat berbagi karunia surgawi. Mereka akan melakukan semua yang mereka bisa untuk menjadikan dunia lebih baik selama mereka tinggal di dalamnya. Diambil dari buku Step to Christ halaman 78. Jika Anda menyebut Allah Bapa Anda mengakui diri Anda anak-anaknya, dibimbing oleh hikmat-Nya dan patuh dalam segala hal, mengetahui bahwa kasih-Nya tidak berubah. Anda akan menerima rencananya untuk hidup Anda. Sebagai anak-anak Allah, Anda akan mempertahankan kehormatannya, karakternya, keluarganya, pekerjaannya, sebagai objek kepentingan tertinggi Anda. Akan menjadi sukacita Anda untuk mengenali dan menghormati hubungan Anda dengan Bapa Anda dan dengan setiap anggota keluarganya. Anda akan bersukacita melakukan tindakan apapun, betapapun rendahnya, yang akan cenderung untuk kemuliaannya atau untuk kesejahteraan keluarga Anda. Diambil dari buku Thoughts from the Mount of Blessing halaman 105. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Saudara-saudari sekalian, Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald tanggal 13 Maret tahun 1888 paragraf 1 yang berbunyi, kami memiliki pekabaran kudus untuk disampaikan kepada dunia. Pekabaran malaikat ketiga bukanlah teori penemuan manusia, spekulasi imajinasi, tetapi itu adalah kebenaran Allah yang sungguh-sungguh untuk hari-hari terakhir ini. Itu adalah peringatan terakhir bagi jiwa manusia yang akan binasa. Kemudian Roh Nubuat melanjutkan dalam artikel yang sama dan dalam paragraf yang sama, berkata, perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus harus dibawa ke perhatian dunia. Kabar kedatangan Juru Selamat harus diberitakan.
pemandangan penghakiman harus digambarkan di hadapan pikiran manusia yang belum tercerahkan, dan hati harus dibangunkan untuk menyadari kekidmatan jam-jam penutupan pintu kasihan dan bersiap untuk bertemu dengan Allah mereka. Perhatikan Roh Nubuat berkata jam-jam penutupan pintu kasihan dan bukan hari-hari penutupan pintu kasihan. Artinya, waktunya semakin singkat. Tidak lama lagi pintu kasihan akan ditutup. Karenanya kita perlu kabarkan kepada dunia pekabaran malaikat ketiga. Dan oleh karena itu, masih dalam artikel yang sama dikatakan dalam paragraf 2, kita harus menjadi rekan sekerja Kristus. Kita harus mengikuti teladan yang telah Dia tinggalkan bagi kita dalam langkah-langkah kehidupan sehari-harinya di bumi. Kehidupannya bukanlah kehidupan yang santai dan pengabdian pada dirinya sendiri, tetapi Dia bekerja keras dengan usaha yang gigih, tak kenal lelah, sungguh-sungguh untuk keselamatan umat manusia yang terhilang. Penjelasan serupa dinyatakan dalam renungan hari ini, khususnya dalam paragraf kedua. Kita dipanggil untuk bekerja dengan gigih, sebagaimana Kristus bekerja untuk mengabarkan pekabaran malaikat ketiga, sebab waktunya semakin singkat. Yesus datang segera, dan untuk itu kita harus rela berkorban. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 191 paragraf 3. Jadi, mereka yang mengambil bagian dalam kasih karunia Kristus akan siap sedia untuk membuat pengorbanan apapun agar orang lain yang untuknya Dia mati dapat berbagi karunia sorgawi. Dan mereka juga akan melakukan semua yang mereka bisa lakukan untuk menjadikan dunia lebih baik selama mereka tinggal di dalamnya. Ingat teladan Paulus dalam pekabaran renungan pagi sebelumnya, di mana Paulus rela mengorbankan miliknya dan dirinya untuk pekerjaan Tuhan, dan demikianlah kita seharusnya dalam mengabarkan pekabaran malaikat ketiga. Itu sebabnya kita dipanggil untuk bekerja dan berkorban. Kita semua. Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald tanggal 13 Maret tahun 1888, kita baca paragraf 6. Lakukan apa yang Anda bisa, dan Allah akan meningkatkan kemampuan Anda. Allah tidak bisa meningkatkan kemampuan orang yang malas atau mementingkan dirinya sendiri. Hanya mereka yang mau bekerja seperti Yesus bekerja yang menerima karunia peningkatan kemampuan dari Allah. Dan dalam artikel yang sama dan paragraf yang sama, Roh Nubuat melanjutkan, janganlah seorang pun memaafkan dirinya sendiri karena ada orang lain yang memiliki bakat untuk digunakan dalam tujuan itu. Lakukan bagianmu. Allah tidak akan memaafkan siapapun. Yesus telah memberikan kepada masing-masing dengan tugasnya, dan setiap orang akan diberi upah menurut perbuatannya. Mengabarkan pekabaran 3 malaikat, dan khususnya malaikat yang ketiga, bukan hanya bagian 1-2 orang saja, atau sekelompok orang, atau hanya yang berbakat saja. Semua punya bagian masing-masing. Berdoa dan minta agar Allah nyatakan bagian kita. Dan sesudah itu, dalam paragraf 8 dikatakan, lakukan pekerjaan di mana saja dan di semua tempat. Lakukan apa yang paling dekat dengan Anda, tepat di depan pintu Anda sendiri, betapapun rendah hati dan tidak terpuji kelihatannya. Bekerja hanya untuk kemuliaan Allah dan kebaikan manusia. Apakah maksudnya tepat di depan pintu kita? Depan pintu yang dimaksudkan adalah para tetangga kita. Dalam paragraf yang sama, Nyonya White menuliskan, pergi ke tetangga Anda satu persatu dan dekati mereka sampai hati mereka dihangatkan oleh minat dan kasih Anda yang tidak mementingkan diri sendiri. Bersimpatilah dengan mereka, doakan mereka, perhatikan kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Dan sebisa mungkin, kumpulkan beberapa orang dan bukalah firman Tuhan untuk pikiran mereka yang gelap.
dan untuk itu perlu pengorbanan. Tetapi siapa saja yang mau akan merasakan bahwa pengorbanan untuk Yesus adalah suatu sukacita. Karenanya kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua, agar kita semua giat bekerja bagi Allah Bapa dan Anaknya, sebab Yesus datang segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting pada pagi hari ini. Untuk kami rela berkorban sebagai pekerja-pekerja-Mu ya Bapa, untuk mengabarkan pekabaran kepada dunia, khususnya pekabaran malaikat ketiga, agar dunia bersedia sebab Yesus datang segera. Kami mengundang mereka untuk datang kembali menyembah Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan tidak terjerumus kepada jebakan, patung binatang, dan tandanya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus kami menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa. Kristuslah yang memampukan kami untuk menjadi juru kabar kepada sesama kami, khususnya yang dekat dengan kami, mulai daripada tetangga kami. Jadikan kami terang dan garam bagi sesama, hingga pada akhirnya Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.